Selamat pagi, salam guru penggerak. Baik, pada hari ini saya Dewa Ayu Made Buntari, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan tugas modul 3.2, yaitu melakukan wawancara mengenai kasus dilema etika. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Toho, Ibu Yudanur, dan yang kedua, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Toho, Ibu Emilia Justianisi. Oke, baik, mari kita akan saksikan video saya berikut ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabarnya hari ini Ibu? Mohon waktu sedikit ya Bu. Pada hari ini saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan berkaitan dengan dilema etika. Baik Bu, sebelumnya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam konteks lingkungan sekolah? Menurut saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah yaitu dengan menganalisis masalah-masalah atau kendala dan hambatan-hambatan yang terjadi, baik itu saya sendiri, siswa dan guru. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya sih dalam mengambil sebuah keputusan itu lebih kepada dalam forum ataupun musyawarah seperti rapat dewan guru, sebab dalam pengambilan sebuah keputusan kita dalam menanganinya kan kita harus juga bisa melihat mana yang lebih mementingkan kepentingan umum dan mana yang kepentingan pribadi, sebab dalam mengambil sebuah keputusan itu harus lebih menanamkan nilai-nilai kebajikan. Dalam menghadapi berbagai kasus di sekolah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang langkah-langkah saya adalah lebih mengidentifikasi masalah yang terjadi, tapi lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Ya, memang bercenderung dalam setiap ada masalah gitu, memang yang diutamakan itu adalah musyawarah gitu, Iya. diskusi. Jadi dalam pengambilan, walaupun saya memegang tanggung jawab penuh, cuman saya juga tidak boleh mengambil keputusan itu secara sendiri. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif bagi saya adalah melibatkan semua warga sekolah, baik itu dewan guru, seperti PU, dan pokok semua warga sekolah. Jadi tidak menutup juga kemungkinan siswa juga terlibat. Hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan apa yang mungkin pernah Ibu hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Yang lebih dominan yang sering saya hadapi adalah tantangan individu pribadi yang lebih mementingkan kepentingan sendiri, karena kepentingan individu ini kan mengalahkan orang banyak. Jadi itu sih kadang keegoisan gitu ya. Jadi lebih banyak menentang
kita dalam pengambilan atau penyelesaian sebuah masalah, ya. Sering ada pertentangan karena Pertentangan lebih yang pasti, mementingkan ya itu karena pasti. lebih mementingkan ego ya, gurunya mungkin kurang dalam pengambilan keputusan atau dalam ada kasus itu tidak lebih Mementingkan kepentingan banyak. bersama. Karena kan kita biasanya dalam kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah kan saya tidak boleh memihak pada salah satu, tapi harus pada semua. Baik Bu, selama ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Tidak ada yang tidak terjadi. apakah Ibu menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Jadi kalau saya pribadi sih begitu ada masalah pada saat itulah saya selesaikan. Sebab kalau mengulur-ulur itu masalahnya akan nambah. Jadi mungkin prosedurnya itu ditindak Langsung. ditindaklanjuti Ya, pada Bu, saat ya. kejadian. Ya. Jadi kalau cepat ketemu solusinya ya, Bu ya. jadi cepat tuntas. Kalau misalnya masalah itu datangnya dari siswa, ya, yang pertama saya lakukan adalah memanggil orang tua. Jadi bersama orang tua kita duduk. Kadang kalau orang dibawa pulang, anak ini kadang sudah lain. Pengaduannya udah ditambah-tambah, jadi orang tua datang ngamuk-ngamuk, jadi udah lain lagi masalahnya. Kalau misalnya masalah itu bersama dewan guru, jadi kan tidak menutup kemungkinan ada konflik nih antara satu dengan satu guru. Ya kita selesaikan bagaimana kekeluargaan. Jadi jangan ada masalah di sekolah. Jadi kan membuat kita yang tidak enak suasana kerja. Yang penting kan kenyamanan. Kenyamanan. Iya. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Jadi pihak-pihak yang bisa membantu Ibu meringankan tugas Ibu. Ada pasti. Yang terutama adalah Pak sekolah yang pertama itu karena beliaulah yang lebih banyak berperan dalam membantu saya. Kedua, guru BK. Guru BK. Jadi setiap masalah mungkin guru BK yang menangani, tapi tidak terlepas juga dari wali kelas. Kemudian kalau masalahnya sudah besar, ya mungkin saya turun tangan. Prosedur tahapan awal Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, untuk Ibu pribadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang pernah Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Pengalaman saya bahwa dalam setiap masalah memang kita harus fleksibel ya Bu ya. Ya, jadi masalah ini bagaimana cara menangani. Seperti kuncinya kita lebih kepada cara penanganannya dan dengan sabar sih. Sepertinya kita harus tidak emosi. Kuncinya itu kalau dalam tidak menutup kemungkinan kan setiap hari bahkan mungkin setiap detik itu ada masalah. Baik itu datangnya dari siswa, guru, cuma kan bagaimana cara kita dalam menghadapinya. Kalau saya kan udah 2 sekolah nih, ya di SMP 6 kemarin. Di SMP 6 walaupun siswanya sedikit tapi memang luar biasa. Siswanya sangat aktif dan unik Bu ya. Unik. Jadi mengalahkan siswa yang banyak. Begitu juga gurunya. Cuman kalau saya melihat itu tergantung kita sih di dalamnya. Bagaimana kita dengan mereka, mungkin begitu juga mereka dengan kita. Jadi begitu saya masuk di sini juga ya. Itulah yang saya rasakan. Jadi bagaimana kita dengan Bapak Ibu guru atau siswa-siswa ada feedbacknya Bu ya. Iya. Baliknya gitu. Jadi semua itu memang berusaha menyebarkannya aura positif. Iya, jadi semua itu kuncinya adalah tergantung kita. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu pada hari ini sudah memberikan kesempatan saya untuk
sharing, bertukar pikiran dengan ibu tentang kasus-kasus di rumah kita yang mungkin sering terjadi di sekolah. Itu saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Penggerak. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini saya sudah melakukan wawancara bersama dua kepala sekolah. Yang pertama dari SMP Negeri 3 Tokok, Ibu Yuda Nur, dan yang kedua dari SMP Negeri 2 Tokok, Ibu Emilia Yustianisi. Dari hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan, apabila terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, maka ada kecenderungan dari pihak sekolah atau kepala sekolah akan mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh dewan guru melalui diskusi atau rapat, sehingga pengambilan keputusan benar-benar berdasarkan musyawarah dan disepakati bersama. Dan apabila ada terjadi kasus dilema etika, itu biasanya akan langsung diselesaikan tanpa perlu menyusun jadwal, dengan tujuan agar masalah yang tercipta atau terjadi bisa segera diselesaikan. Dalam kasus dilema etika juga, apabila ada pertentangan antara kebajikan dengan kebajikan, antara benar dengan benar, maka akan tetap lebih memprioritaskan kepada kepentingan bersama. Demikianlah hasil wawancara saya pada hari ini. Sampai jumpa. Salam guru penggerak.